pagi, selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita bersuka cita hari ini? Amin, luar biasa. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian bahwa Tuhan Maha Tahu. Yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Bahkan burung-burung di udara, bunga bakung di ladang, Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan. Apalagi kita, umat kesayangannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Jemaat saja mujikan ini. Saat kau perlu. Saat kau perlu. Engkau maha mengetahui ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu.
kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik ya Bapa. Engkau luar biasa ya Tuhan. Di tengah-tengah persoalan kami yang biasa saja Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memilih kami Tuhan. Engkau sudah menempatkan kami Tuhan dalam kerajaan surgamu, terima kasih. Terima kasih atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami tersungkur di kaki-Mu ya Bapa. Sebelum kami memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kalau sepanjang malam tadi Tuhan, sepanjang hari kemarin kami sudah mendukakan hati-Mu Tuhan, ampuni kami Yesus. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Biarlah perkenanan-Mu, kasih-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, menyertai setiap kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Kami dapat beroleh damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Biarlah semua itu Tuhan menjadi benih dalam hati dan pikiran kami, bahkan bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Setiap pelayan yang melayani pagi hari ini Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sebagian dari kami Tuhan mengalami gangguan jasmani Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang maha dahsyat Tuhan. Segala roh sakit penyakit Tuhan yang mengganggu tubuh jasmani kami saat ini Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Bapa. Kiranya juga Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan Engkau sampaikan lewat mulut bibir hamba-Mu ini dengan hikmat arit bijaksana daripada-Mu Tuhan. Sehingga kasih-Mu Tuhan dapat disampaikan Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan dapat disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga jemaat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh alat-alat yang kami pakai Tuhan juga Kau sucikan, kuduskan Bapa. Semuanya gangguan-gangguan yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Saya agak kurang sehat, suara saya agak sedikit mendengung. Kelihatan sekali orang Sundanya kalau udah mendengung begini. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menari pagi hari ini. Mumpung cuacanya bagus, mataharinya masih matahari pagi, kita mau berolahraga sedikit. Saya akan ajarin dulu gerakannya sedikit ya. Nanti ada kata-katanya gini. Dan ku kan menari. Nah gitu ya. Bisa gak? Bisa, cuma gini. 1, 2, depan, belakang. Ya, 1, 2, depan, belakang. Oma-oma gak apa-apa, di kursi aja. Kasihan oma-oma kalau bergerak. Kaum muda harus ya. Pasti bisa dong kaum muda. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menari buat Tuhan hari ini. Haleluya. Yeay. Siap ya? Ya. Dan ku kan menari, hap, hap. Pantajaku menari. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku Tuhan.
cintaku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, bukan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, bukan siap-siap kanan kiri aja, dan bukan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Kau tak ubah ratapanku menjadi tarian. Haleluya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah ada dalamku, di dalamku, bukan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, bukan, mari menari buat Tuhan. Dan bukan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Baru tumben jadi WL keringetan. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian penolong yang setia. Sehingga akan menaikkan pujian ini. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Sekali lagi naikkan pujian. Tolong ya. Kau lebih tahu. Haleluya. Jemaat saja pujikan ini. Kau lebih tahu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup melihat. Hanya Kau yang tahu Tuhan. Hanya Kau yang sanggup ya Bapa. Berserah padamu ya Tuhan. Aku Percaya ya Yesus. percaya Tuhan. hanya Yesus. Haleluya. Penolong yang setia. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Ku berserah, Saya ku undang Bapak. percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih lagi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih lagi, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau penolong kami yang setia. Hanya Kau Oh, saja yang tahu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh, keagungan kemuliaan, haleluya. Bagi namamu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Haleluya Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia. Haleluya Yesus. Tolong kami yang setia Tuhan. Pada siapa kami berseru berserah hanya kepada Engkau saja Tuhan. Engkau adalah pengharapan kami. Haleluya. Bahkan Engkau memberikan lebih daripada apa yang kami dapat doakan Tuhan. Dan Engkau menjawab segala pergumulan hidup kami Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan. Mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, layakkan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, seperti tanah yang subur Tuhan untuk siap menampung kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati pikiran kami. Lembutkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu mengerjakan sesuatu yang baik buat hidup kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik sabda kebenaran firman-Mu yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk berbicara pagi hari ini Tuhan. Bukan angan-angan hamba, namun biarlah firman-Mu dan rencana-Mu saja digenapi lewat kebenaran firman-Mu. Demikian juga ibadah-ibadah yang dilakukan pada pagi hari ini. Dimanapun umat-Mu berhimpun, berkumpul bersama-sama juga Engkau hadir di sana juga Tuhan. Seperti Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari. Kau lawati mereka Tuhan, mereka yang dalam kelemahan tubuh mungkin tidak bisa datang ke gereja juga Tuhan, Kau lawati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di depan kami ada beberapa anak-anak sekolah minggu generasi kami. Kami serahkan generasi ini ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati guru sekolah minggu juga yang akan mengajar Tuhan. Biarlah anak-anak ini dari saat-saat masih kecil Tuhan. Dia rela memberikan hatinya untuk dibentuk Tuhan. Agar semakin hari mereka menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biar tidak terlalu jauh ya. Oleh kasih kemurahan Tuhan kita diizinkan oleh Tuhan boleh hadir di tempat ini ya. Jadi walaupun mungkin agak panas sedikit ya. Karena AC-nya masih belum maksimal ya. Ada renovasi di bawah sehingga AC-nya maksimal. Tapi di satu sisi kita perlu vitamin D gratis ya. Jadi kita dapat vitamin D gratis karena boleh hadir bersama-sama buat kita pagi hari ini. Hari ini adalah minggu terakhir, ya minggu kelima di bulan Oktober. Minggu depan kita sudah memasuki bulan baru, bulan November. Tema kita masih tetap berbicara tentang ketaatan. Jadi kalau udah ngomong taat itu tidak pernah habis-habisnya. Banyak sekali hal atau tema-tema yang dapat kita bicarakan bersama-sama. Dan banyak teori-teori tentang ketaatan dan banyak aturan-aturan berbicara tentang ketaatan. Namun susahnya tidak semua orang bisa mempraktekkan kebenaran firman ini. Makanya kita saat kita masih hidup di dunia ini kita harus berjuang. Jadi berjuang bersama-sama bagaimana agar kita belajar taat
agar senantiasa taat bukan saat di gereja, taat bukan saat di rumah, atau taat saat kita bersama istri atau suami kita, atau taat sama guru. Firman itu tidak berbicara ketaatan sepotong-sepotong. Jadi ketaatan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah ketaatan yang sepenuhnya, seutuhnya. Tidak ada alasan. Jadi kalau saya ingat kembali, jadi Bapak Pendeta Nathan pernah ngasih singkatan taat, tidak ada alasan, titik. Jadi taat, yang namanya taat berarti tidak ada alasan untuk tidak taat. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan tidak ada alasan, titik, sorry. Taat juga adalah berbicara tentang disiplin. Disiplin, ketaatan adalah salah satu karakter yang dibentuk itu dari sejak dini, dari sejak anak-anak masih kecil-kecil. Jadi puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan, anak-anak kita sudah ada yang ikut sekolah minggu, ada beberapa orang-orang tua juga mensekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang betul-betul menempa tentang karakter. Jadi kebanyakan daripada kalau saat-saat ini dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan yang berlandaskan teologi atau agama, mereka lebih banyak menekankan tentang karakter, bagaimana anak-anak harus taat jadi dari sejak kecil. Namun berbicara tentang ketaatan bukan cuma di sekolah atau di gereja saja anak-anak itu diajarkan ketaatan, tapi dia di rumah pun akan melihat bagaimana kita harus tetap hidup taat. Karena kalau kita mengajarkan sesuatu buat anak kita, kamu harus rajin berdoa gitu. Karena kalau kamu ingin dipelihara Tuhan tetap sehat, kamu harus rajin berdoa. Kita ngasih tahu anak kita rajin berdoa, tapi kita sendiri tidak pernah berdoa. Atau doanya ban serep, kalau pas ada masalah baru masalah. Kamu harus rajin sekolah, tapi dia tidak pernah ngantar anaknya berangkat sekolah. Jadi kapan lagi kesempatan atau waktu yang Tuhan kasih. Jadi kalau kita ngomong taat, kita harus bisa menjadi contoh buat diri kita sendiri. Jadi taat yang Tuhan maksudkan adalah taat yang kita lakukan dengan setia, karena itu perintah dan hukum Tuhan. Jadi ya teman-teman mungkin yang timur bisa di depan sini, tidak apa-apa. Kalau panasnya di sini lumayan gini ya, lumayan menyentak. Ketaatan adalah bukti totalitas iman kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ketaatan adalah bukti totalitas iman kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, berarti kita belajar hidup taat. Dan ketaatan adalah karakter disiplin di dalam diri kita. Jadi taat dan patuh yang bagaimana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan waktu dia membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir, firman yang diperkatakan dalam Keluaran 20 itu adalah tentang 10 perintah Allah. Kenapa 10 perintah Allah diingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu? Agar bangsa Israel diberkati dan hidup, agar senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya 10 perintah Allah itu ditulis. Menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berkata dusta, jangan ada halal lain di padamu. Dan itu disampaikan berulang-ulang setiap waktu. Dan Tuhan berbicara langsung buat Musa, dan Tuhan menuliskan 10 perintah Allah itu di dalam loh batu dengan tangannya sendiri kepada Musa. Tapi namanya bangsa Israel saat itu dengan kekerasan hatinya, dia tidak sabar nunggu Musa, akhirnya dia membuat Allah lain. Sehingga Tuhan marah dan Musa pun jengkel, sehingga dibantingnya
10 perintah Allah itu. Dan itu bergulir tentang ketaatan 10 perintah Allah. Sehingga sampai saat ini rupanya untuk bikin kita taat itu perlu usaha yang sungguh-sungguh. Jadi usaha yang dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi kalau ngomong ketaatan bukan cuma teori doang. Itu harus dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi taat yang patuh yang Tuhan rindukan adalah patuh dan taat dengan segenap hati. Jadi patuh dan taat yang dari hati. Kalau umpamanya taatnya cuma teori doang atau cuma lip service, ya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dalam 10 perintah Allah dalam Keluaran, Tuhan berkata kepada Musa saat itu, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa saat itu, di mana Tuhan sendiri menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang termasuk kita. Karena kita adalah bukan bangsa pilihan sebenarnya. Kita semua ini adalah bangsa yang tidak pernah terhitung kalau kita melihat sejarahnya. Kita tidak bangsa pilihan adalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Tapi karena kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan. Sehingga Tuhan sendiri menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dengan segenap hati kepada beribu-ribu orang. Dia tidak melihat agama, dia tidak melihat kulitnya, dia tidak melihat kecil atau besarnya. Tapi dia menunjukkan kasih-Nya pada setiap orang yang mau taat mendengar perintah Tuhan. Jadi dia bukan, oh ini Pak Astama karena baik orangnya, aku akan memberkati dia. Tidak, dia melihat semua orang dikasihinya. Masalahnya sekarang adalah apakah semua orang yang dikasihinya mau merespon dengan firman Tuhan itu. Mau merespon ajakan Tuhan itu. Apakah kita mau taat atau tidak. Jadi minggu hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul adalah taat dengan segenap hati. Jadi kalau taat dengan segenap hati. Minta tolong Pak Abdi, makasih sudah bantu baca. Minta tolong baca dalam Yosua 22 ayat 5 Pak. Yosua 22 ayat yang ke-5. Ya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, Ya. hamba Tuhan itu. Ya lanjut. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, Ya. hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, Ya. berpaut padanya, Ya. dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berbakti kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Hati dan jiwa berarti utuh. Bukan cuma jiwa aja yang taat, tapi hatinya juga harus taat. Jadi kenapa Yosua mengingatkan kebenaran firman ini agar tetap melakukan perintah-perintah Tuhan? Yosua adalah successful-nya daripada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel saat itu, sehingga Yosua mengingatkan bangsa Israel lagi, dan saat itu Yosua mengingatkan kepada beberapa suku Israel yang ada di seberang sungai Yordan. Jadi suku Ruben pada saat-saat itu, agar senantiasa setia, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti perintahnya. Tetap mengikuti perintah Tuhan, ditambahin lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jadi kalau kita taat
kita harusnya taat dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan segenap jiwa. Jadi kita tidak ada taatnya taat cuma pas dilihat orang lain atau pas ketahuan baru taat. Jadi taat yang saya bicarakan pada pagi ini adalah taat dengan segenap hati. Ya mungkin ada yang bisa lihat di belakang, tapi ada beberapa juga yang nggak bisa ngelihat slide ya. Jadi saya akan berusaha menyampaikan pelan-pelan. Patuh dan taat dengan segenap hati artinya yang pertama adalah patut dan taat yang dari hati. Kalau kita memasak dari hati enak apa enggak? Enak kan? Jadi kalau umpamanya masak dipaksa, beda tesnya ya. Demikian pun taat. Jadi kalau kita taat yang dari hati, beda. Patuh dan taat yang pertama, yang segenap hati artinya patuh dan taat yang dari hati. Itu ditulis di dalam Ulangan 11 ayat 13. Jadi Allah berbicara kepada Musa dan mengingatkan bangsa Israel untuk taat kalau mau diberkati. Minta tolong Pak Abdi baca di Ulangan 11 ayat 13. Ulangan 11 ayat yang ke-13. Ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu. Sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Pada hari ini. Pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Ya. Dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dengan segenap jiwamu utuh. Jadi dari hati datangnya. Sungguh-sungguh mendengarkan. Itu Yosua dalam Ulangan 11 menulis. Jadi bangsa Israel pada saat itu yang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Allah, itu sungguh-sungguh dari hati datangnya. Sehingga diberkati. Udah itu kedua, kita lihat di dalam Roma 6 ayat 17. Apa firman Tuhan, Pak? Roma 6 ayat yang ke-17. Ya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati. Telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Jadi Paulus pada saat itu menulis di Roma untuk bangsa orang-orang percaya saat itu memang dulu dia kehidupannya adalah dalam kehidupan dosa, tapi karena kasih Tuhan sehingga dia dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu berubah, kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran Tuhan. Jadi ketaatan yang pertama harusnya datang dari hati, taat yang dari hati. Tuhan rindu kalau kita mau diberkati, mau diselamatkan dan bahkan hidup kita menjadi berkat buat orang-orang lain. Pertama kuncinya adalah taat yang dari hati. Jadi taatnya dasarnya dari hati. Udah itu ketaatan yang kedua adalah patuh dan taat dengan senang hati. Tentunya kalau mereka taat yang pertama dari hati, lanjutannya adalah taat yang dengan senang hati. Kita lihat pujian Mazmur Daud di dalam memuji Tuhan karena Allah akan melepaskan kita dari kesulitan kalau kita taat. Mari kita baca bersama-sama dalam Mazmur 18 ayat 45. Mazmur 18 ayat yang ke-45. Ya. Baru saja telinga mereka mendengar, Ya. mereka taat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing, Orang-orang tunduk asing, menjilat aku. ulang sekali lagi. Orang-orang asing Ya. tunduk menjilat aku.
tunduk menjilat aku. Baru saja mereka mendengar. Jadi patuh dan taat dengan senang hati. Baru saja telinga mereka mendengar. Kalau umpamanya dasarnya kalau kita taat dari hati dan melakukannya dengan senang hati, waktu kita baru saja mendengar, kita belajar melakukannya. Kita tidak memikirkan konsekuensi-konsekuensi lain. Tetapi kita baru saja mendengar, baru saja dikasih tahu orang tuanya, kita langsung belajar taat. Seperti bagaimana Daud, Tuhan pelihara. Sungguh sangat luar biasa. Daud memuji Tuhan karena Allah akan melepaskan kita dari kesulitan kalau kita taat. Dan bahkan dalam Nabi Yesaya 1 ayat 19 juga menulis taat yang dengan senang hati. Minta tolong Pak Abdi, Yesaya 1 ayat 19. Yesaya 1 ayat yang ke-19. Ya. Jika kamu menurut dan mau mendengar, Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Amin. Kunci kita biar kita diberkati adalah taat dengan segenap hati, dengan senang hati, taatnya dari hati. Mungkin saat-saat ini mungkin Bapak Ibu dan saya pernah menyampaikan beberapa kali bahwa tahun 2023 kemungkinan besar akan terjadi resesi di berbagai belahan bumi. Jadi hal itu mungkin membuat kita agak khawatir sedikit ya. Agak getar mendengar berita itu. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, saya diizinkan kalau kita hidup benar, setia dan taat melakukan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, apapun yang akan terjadi di dunia ini, kita mampu akan melewatinya. Amin. Caranya adalah kita bertobat. Orang taat itu bertobat apa enggak? Berbalik dari jalan kejahatannya. Tidak ngomong doang. Kalau orang yang bertobat, taat, dia suka memberi. Benar apa enggak? Gimana kita bisa mau menuai kalau kita tidak belajar menabur? Tahun 2023 adalah prediksinya Bank Dunia IMF bilang segala macam ekonomi turun dan berbagai tantangan akan terjadi. Itu prediksinya Bank Dunia, prediksinya orang-orang secara pengetahuan. Baik untuk kita dengar, tapi di satu sisi ada satu kunci yang luar biasa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Asal kita mau bertobat dan taat. Kalau ingin kita diberkati, kita harus taat, tobat, dan belajar menabur. Sehingga kita di tahun 2023 tidak akan mengalami namanya resesi. Terima kasih kalau pagi hari ini saya ada saudara saya Pak Anton ada sama Bu Made. Bulan kalau nggak salah ya bulan lalu atau awal bulan Oktober pernah ada berita di apa namanya hashtag atau di Instagram di Inggris itu ada orang sampai kelaparan dia makan apa namanya karet ya dengar ya kertas ya makan kertas. Tapi Bu Made punya rekan bisnis di Inggris dan rekan bisnisnya enggak, aku diberkati kok di sini. Tidak ada yang susah. Tapi beritanya tuh luar biasa. Banyak daerah-daerah di Amerika, di Inggris. Mungkin daerah-daerah tertentu mereka mengalami yang namanya masalah perekonomian.
Tetapi kenapa kok rekan-rekannya Bomade yang di sana diberkati Tuhan? Ukuran berkat kepada kita masing-masing adalah beda. Dunia bisa memprediksikan akan terjadi resesi tahun 2023. Tapi kalau kita belajar taat, bertobat dari segala dosa kita, Tuhan akan memelihara kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Jadi kalau kita mau jadi berkat, tetap kita belajar menabur. Saat-saat inilah kita belajar menabur. Semasa kita dengar firman Tuhan, taat, apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Menabur itu bukan masalah dana, bukan masalah nyumbang, bukan masalah ngasih sembako. Menabur yang paling simpel adalah mengasihi orang lain. Kasihilah musuhmu. Jangan menyimpan kedendam atau pahit hati. Karena hidup kita tidak tahu apakah kita Tuhan kasih hidup di depan besok atau enggak. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita bisa melewati masa-masa resesi, kita bisa melewati segala rintangan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup ini, belajar mengampuni orang lain. Menabur itu bukan masalah duit, ngasih senyum, mendoakan orang lain. Kalau umpamanya saya ingat Pak Budi, Pak Budi, Tuhan kenapa engkau ingatkan aku kok Pak Budi ada terlintas di pikiranku. Kiranya Tuhan kau berkati Pak Budi, apapun segala usaha yang diperkerjakannya, dibuatnya berhasil. Itu adalah salah satu contoh menabur. Kita tidak tahu apa yang terjadi atas kehidupannya Pak Budi. Itu salah satu contoh ketaatan di dalam hidup kita. Jadi taat dan patuh dengan senang hati. Sehingga sama seperti Daud memuji Tuhan karena Allah melepaskan kita dari kesulitan dengan jalan kita taat. Jadi bertobat lebih baik dari persembahan. Kalau umpamanya kita ngasih perpuluhan banyak-banyak, tapi hatinya masih belum bertobat, masih menyimpan kebencian, masih dendam, apalagi jengkel sama kemalannya karena diingetin terus, dia tidak akan bisa mendapat berkat itu. Jadi bertobat lebih baik daripada persembahan. Persembahan adalah hidup benar. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Itu patuh dan taat dengan segenap hati yang kedua. Sekarang yang patuh dan taat dengan segenap hati yang ketiga adalah patuh dan taat dengan segenap hati. Tadi pertama patuh dan taat dari hati, datangnya dari hati. Yang kedua dengan senang hati. Yang ketiga adalah segenap hati. Jadi tidak ada alasan, tidak ada deal-dealan khusus. Jadi utuh semua. Jadi patuh dan taat dengan segenap hati. Mari minta tolong Pak Abdi baca sekali lagi Yosua 22 dari ayat 2 sampai 5. Yosua 22 di mana Yosua berbicara kepada suku Ruben dan Gad dan suku Manase saat itu. Dari Yesaya 22 ayat 2 Pak mulai. Yosua 22 ayat yang kedua. Dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Nah ini dengar, bangsa Israel atau suku Ruben, orang Gad dan suku Manase yang tinggal di seberang sungai Yordan saat itu berbicara ketemu sama Yosua. Dan Yosua dalam firman-Nya sudah menulis di dalam ayat 2, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Lanjut ayat 3. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu dan bahkan ini, tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini,
sampai sekarang, Ya, tetapi kamu setia memelihara tetapi perintah Tuhan. kamu setia, orang yang taat itu setia. Suku Israel saat itu adalah suku Gad dan suku Ruben dan suku Manasye adalah mempunyai sikap yang setia. Lanjut. Saya ulangi, Ya. memelihara perintah Tuhan Ya. Allahmu kepadamu. Ya, Tetapi sekarang Tuhan tetapi Allahmu sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu. telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu. Kalau kita taat dan setia, Tuhan mengaruniakan apa? Keamanan dan dipelihara Tuhan. Lanjut. Seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke Kemahmu, kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, ya, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. di seberang sungai Yordan. Oke, ayat 5. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum Hanya lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, ya, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, hidup menurut segala jalan yang Tuhan tunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, berpaut kepadanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati, dan berbakti kepadanya dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu. dengan segenap jiwamu. Jadi patuh yang ketiga adalah patuh dengan segenap hati, di mana seperti Yosua berbicara pada bangsa Israel saat itu adalah suku Ruben dan orang Gad, karena mereka sudah kedapatan setia dan patuh taat melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan pelihara dia. Jadi suku itu saat itu akhirnya hidupnya aman, tentram, damai, menikmati janji-janji Tuhan. Jadi kunci yang ketiga, kalau kita ingin diberkati, kita bebas melewati tahun 2023, tidak ada resesi di dalam hidup kita. Mari kita belajar taat dengan segenap hati. Setia lakukan kebenaran firman itu dengan sepenuh hati. Nah, sekarang yang keempat, patuh dan taat yang bagaimana yang Tuhan rindukan. Tadi taat yang dari hati, taat dengan senang hati, taat dengan segenap hati. Yang keempatlah patuh dan taat tidak menyimpang. Jadi patuh dan taat yang tidak menyimpang. Itu kita bisa baca di dalam Ulangan 28 ayat 14. Ini di mana Musa, Yosua mengingatkan generasi bangsa Israel saat itu. Patuh dan taat dengan tidak menyimpang dalam Ulangan 28 ayat 14. Pak Abdi minta sekali lagi. 28 ayat yang ke-14. Ya. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan apabila engkau taat, kalau orang taat tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan, maksudnya tidak coba-coba. Dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini. Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Cukup, Pak. Ya. Patuh dan taat dengan tidak menyimpang. Musa mengingatkan jika kamu tidak taat atau tidak suka kehendak Allah, artinya menghentikan berkat yang dijanjikannya. Kalau kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tidak setia, tidak taat, maka berkat itu juga berhenti dalam kehidupan kita. Sehingga bangsa Israel waktu itu diingatkan oleh Musa untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Menyimpang ke kanan dan ke kiri itu kan kalau jalannya lurus. Jadi saya dapat gambar kalau kita jalan lurus, tapi kadang-kadang kalau kita jalan lurus kecenderungan nggak tahu ya yang suka naik sepeda atau yang suka nyetir jauh-jauh ya. Kalau kita nyetir jauh-jauh jalannya lurus, gimana Pak Teni? Bosan juga ya? Kadang-kadang ingin biar nggak ngantuk gitu ya. Jadi perlu ada tantangan dikit ya.
agak belok-belok gitu. Katanya, tapi Tuhan ingatkan agar kita kalau jalan ya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Menyimpang ke kiri ke kanan, kalau bahasa kerennya zaman sekarang adalah banyak alasan. Kalau udah kata sorry ya, puji Tuhan kalau sorry dia minta maaf, masih diizinkan minta maaf. Tapi kadang-kadang dia sudah ngomong doang, tidak mau ngikutin, tidak pernah kata bilang minta maaf dan bahkan tidak merasa bersalah. Saya bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Saya mau diberkati kok, saya tidak mau menyimpan-nyimpan, saya tidak mau mengatai kamu macam-macam. Tapi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak menyimpang. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Yang selebihnya daripada itu adalah dosa. Kalau ingin kita sukses, hidup kita diberkati senantiasa, generasi kita diberkati, anak-anak kita, usaha kita diberkati Tuhan senantiasa, mari kita belajar dari taat yang sepenuhnya dengan segenap hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi patuh dengan segenap hati. Kalau umpamanya ya generasi ini anak-anak sekolah minggu ya di belakang. Nah, anak-anak yang kerja atau mereka yang kerja sama orang lain, yang dapat reward itu yang dapat biasanya employee of the month atau dapat employee of the year, dapat penghargaan adalah mereka orang-orang yang berhasil kan? Jadi banyak kriterianya berhasil di sana. Jadi kalau dia berhasil menjual dengan harga yang terbaik dan mendapatkan revenue penghasilan yang sungguh sangat luar biasa, dia akan dapat komisi yang banyak, itu rewardnya. Kalau mereka rajin, taat, melakukan kerjaan itu dengan segenap hati, rewardnya dia mendapat kenaikan gaji atau kenaikan posisi minimal. Ada juga taat-taat disiplin yang kita rasakan kalau di rumah, anak-anak kita kalau taat, kita dia belikan es krim atau belikan mainan, yaitu berupa reward. Jadi kehidupan rohani kita juga demikian. Kita harus belajar taat itu betul-betul sungguh dari hati kita. Jangan saja di depan orang aja kita mau bilang taat tapi di belakangnya ngedumel. Beda. Jadi Tuhan rindu semua daripada kita diberkati. Jadi kunci kalau kita rindu diberkati Tuhan, mari belajar taat, patuh, dengan segenap hati, dengan senang hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun tantangan ke depan yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita belajar taat, patuh, setia, mengiring Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Sehingga beban yang kita rasakan, tantangan yang kita rasakan itu tidak terlalu berat. Karena Tuhan yang sudah menggendong kita, Dia yang memegang tangan kita, Dia yang menuntun kita. Sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Jadi minggu terakhir ini rupanya minggunya agak berat ya. Jadi dari minggu pertama sudah taat, udah itu bahkan minggu lalu hambanya Pak Charles Marbun juga mengingatkan kalau orangnya taat pasti akan diberkati senantiasa. Dan Pak, hari ini juga saya berbicara tentang taat. Taatan yang mana yang Tuhan rindukan adalah taat yang dari hati. Jadi kalau orang tulus sama enggak beda kan? Jadi kalau senyumnya terpaksa, ya ketahuan ya. Jadi kalau orang F&B service nggak tahu ada anak F&B service di sini ya, anak-anak yang kerja di restoran. Kalau pelayanannya asal-asalan, kita sebagai tamu mau ngasih tip. Jangankan ngasih tip, mau bayar aja udah jengkel kali ya.
Ya demikian juga kalau kita memasak di rumah, masaknya asal-asalan, ya udah capek-capek masak lo dari pagi kok nggak dimakan nih. Mungkin dia akan ngomong itu ibu-ibu di rumah, tapi balik lagi, kenapa ya anak-anak, kenapa kok suamiku tidak mau memakan masakanku dengan senang hati? Kita harus belajar introspeksi. Jadi semasa Tuhan kasih kesempatan, kunci sukses daripada hidup kita agar kita senantiasa diberkati adalah mari kita belajar taat dan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Taat setia itu mulainya bukan cuma di gereja. Saya ajarkan beberapa minggu yang lalu mulai di rumah. Kita sebagai anak-anak taat dan setia kepada orang tua itu adalah menghormati orang tua. Orang tua tidak perlu dihormati dengan dikasih duit terus-terusan, enggak. Orang tua rindu semua anak-anaknya diberkati senantiasa. Dia menjadi berkat dimanapun mereka ada. Jadi itu adalah taat yang keempat. Patuh dan taat dengan tidak menyimpang. Nah sekarang yang kelima, yang terakhir ya. Jadi patuh dan taat terus menerus. Jadi rupanya taat dan patuh bukan cuma sama satu aturan aja, tapi patuh dan taat terus menerus. Itu ditulis dalam Filipi 2 ayat 12, di mana Paulus menulis untuk jemaat Filipi pada saat itu agar mereka taat, sungguh-sungguh taat terus menerus. Minta tolong Pak Abdi baca dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang. Waktu aku tidak hadir. Waktu aku tidak hadir. Tidak ada Tuhan. Tidak ada orang tua kita. Tidak ada suami atau istri kita. Tuhan mengingatkan kita agar patuh taat terus menerus. No partial. Partial itu apa namanya kalau partial ya? Separuh-separuh. Jadi kalau taat seutuhnya. Di sini Paulus menulis untuk jemaat Filipi saat itu agar senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Tuhan mengingatkan agar kita taat terus menerus. Kalau kita suami istri, pasangan kita, dia mau cinta kita terus menerus kan? Bukan cuma di rumah atau bukan waktu dikasih duit belanja. Tuhan rindu kita setia. Setia itu berbicara tentang karakter ketaatan. Jadi marilah belajar taat dan setia. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup saat ini, itu adalah anugerah terbesar yang terjadi dalam hidup kita. Semasa Tuhan kasih napas, mari kita belajar setia. Minimal setia sama pasangan hidupmu. Setia dan taat kepada orang tuamu. Atau yang janganlah ngomong pasangan hidupmu. Setia sama perkataanmu sendiri. Karena banyak orang pinter ngomong kayak saya mungkin ya. Tantangan saya sebagai hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya harus menjadi pelaku kebenaran firman itu dulu. Saya harus belajar taat dan setia. Jangan saya menyuruh orang lain taat dan setia, saya sendiri tidak pernah taat. Demikian juga Bapak Ibu,
Kalau dia ngomong, aku taat, aku janji, ikuti janjimu itu. Kalau kita setia dan taat dari saat-saat yang kecil itu, di mana taat patuh kepada omongan kita, sedikit demi sedikit, kita akan merasakan berkat anugerah daripada Tuhan. Kalau kita saja sudah tidak taat, tidak patuh sama omongan sendiri, sekarang ngomongnya A, ntar B, jangankan sampai 1 hari 2 hari, dalam 1 hari itu banyak sekali alasannya. Banyak sekali, tidak ditanya pun mereka sudah berusaha menjelaskan dengan berbunga-bunga. Entah itu benar atau tidak, dia tahu sendiri. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita masih tetap dalam situasi itu, jangan salahkan Tuhan kalau pergumulan hidupmu luar biasa. Karena ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Hari ini adalah hari ini, engkau harus bertanggung jawab dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan hari ini, lakukan yang terbaik. Terbaik untuk dirimu sendiri, terbaik untuk Tuhan, terbaik untuk pasangan kita. Jangan menunggu besok. Mari pergunakan waktu-waktu yang ada. Jadi patuh dan taat terus menerus. When you are obedient, ya, when you are obedient, you will be blessed. Rick Warren juga pernah menanyakan, bilang kalimat ini. When you are obedient, you will be blessed. Kalau engkau taat dan setia, maka engkau akan diberkati. Karena Tuhan berjanji bahwa jika kita menaatinya, berkat akan mengikuti kita. Ada beberapa ayat yang saya tambahkan. Ini slide terakhir sebenarnya ya. Sebelum kesimpulan, when you are obedient, you will be blessed. Hendaklah hatimu senantiasa patuh dan taat dari dalam hatimu, dengan segenap hatimu dan dengan senang hati, cheerful, tidak menyimpang. Sehingga kita merasakan kasih anugerah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 6. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada ribu-ribu orang, termasuk kita pada pagi hari ini. Tapi dengan catatan, hendaklah hatimu senantiasa patuh dan taat dari dalam hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap hati dan tidak menyimpang. Kebetulan hari ini juga masih ada suasana Sumpah Pemuda. Ya, zaman-zaman anak-anak sekarang, zaman-zaman anak-anak generasi Z atau zaman-zaman milenial, kalau dibilang Sumpah Pemuda, siapa yang hafal isi Sumpah Pemuda? Yusa? Tahu isi Sumpah Pemuda? Ya? Ya, ada 3 isi Sumpah Pemuda ya. Bertanah air Indonesia, berbahasa, apa lagi satu? Berbangsa Indonesia. Kalau dulu tidak bisa menghafalkan itu, berdiri di depan guru-guru. Ya, anak-anak muda, jangankan anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang atau orang tua. Saya kadang-kadang malu ya kalau ngelihat di history Instagram itu, mereka ditangkap anak-anak waktu ini di Bogor ya, tidak pakai helm, di depan polisi nggak ditilang sih. Kenapa kamu tidak pakai helm? Dekat soalnya Pak, buru-buru. Dikasih hukuman suruh menghafalkan Pancasila, sila Pancasila disuruh. Terus direkam itu ditampilin di history. Saya minta teman-teman Jemaat GPT Bukit Iman, jangan sampai nanti viral gara-gara kita tidak bisa. Ya. Atau anak Tuhan kita melanggar lampu merah.
Terus akhirnya ditilang. Kamu tahu aturan sekarang kan polisi tidak boleh nilang langsung. Dia nilang elektronik. Tapi dia bahkan akan menerapkan disiplin. Sumpah pemuda itu adalah sumpah kita kepada diri kita di hadapan Tuhan atau di hadapan orang lain. Karena ketaatan ini adalah berbicara tentang janji kita kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya tidak minta Bapak Ibu bersumpah. Saya bersumpah, Pak, saya tidak akan mau pindah dari gereja GBT Bukit Iman. Saya akan setia. Saya tidak perlu itu. Tapi mulailah taat dan setia dengan dirimu sendiri, dengan perkataanmu sendiri dulu. Udah itu taat dan setia sama pasangan hidupmu. Taat dan setia sama orang tuamu. Taat dan setia sama anak-anakmu. Sehingga engkau diberkati, karena itu janji Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, agar kita hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi rupanya bertobat, taat dan setia harus senantiasa saya sampaikan. Sehingga saya bisa melihat perjalanan Bapak Ibu berhasil. Sehingga saya bisa melihat anak-anak kita beruntung. Tidak di dalam bahaya. Jadi kalau kita rindu diberkati, hendaklah hatimu senantiasa patuh dan taat. Dalam Yesaya juga 1 ayat 19, tadi sudah kita baca sama-sama. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kalau ingin merasakan manisnya mangga, saya musim mangga sekarang ya. Kalau mangga apa namanya yang matang di pohon tuh agak mahalan, tapi rasanya luar biasa ya. Tapi nggak tahu anak-anak sekarang suka makan mangga nggak? Ya, jarang anak-anak ya kalau umpamanya kalau suruh makan buah dipaksa dulu dia. Potongin dulu baru makan. Kalau suami-suami demikian juga dipaksa sama istri ya. Ya. Makan nih buah loh. Atau minum air nih. Puji Tuhan punya istri yang masih mengingatkan. Apalagi suruh makan sayur gitu ya. Buah masih mendingan, kalau suruh makan sayur agak berat gitu ya. Tapi ada satu karunia Tuhan di mana Yesaya berbicara, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Resesi orang boleh prediksi tahun 2023, tapi kalau kita taat, setia, bertobat dari jalan-jalan kita, Tuhan akan memelihara kita, sehingga kita bisa memakan hasil baik dari negeri Indonesia. Dalam Yohanes 14 ayat 21 juga berkata, barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi, mari kita belajar taat dan setia, sehingga kita bisa merasakan kasih anugerah Tuhan. Ini Sumpah Pemuda ya, waktu ini saya bikin ucapan Sumpah Pemuda. Satu tanah air Indonesia. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi puji Tuhan kita bisa melewati, kita ada di Indonesia, mana pemuda waktu tahun 94 tahun yang lalu dia berjanji, dia setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita juga, saya tidak meminta Bapak Ibu yang muluk-muluk, marilah belajar setia dan taat kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Memang untuk taat dan setia harus ada konsekuensi. Ada beberapa tantangan, konsekuensi itu adalah hal
yang mengganjal dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan berkata, jika engkau ingin diberkati, maka engkau harus taat. Jadi sehingga Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kita sampai saat ini kepada beribu-ribu orang. Jadi puji Tuhan, pagi hari ini sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan bersama-sama, biar tim musik bersiap-siap di belakang. Saya ada saudara baru, ada jemaat baru yang hadir pada pagi hari ini, atau beberapa ada jemaat lama. Nanti kita sama-sama dukung di dalam doa. Jadi hidup yang kita hidupi saat ini kita tidak tahu. Karena hidup matinya kita di dalam pengkhotbah ditulis itu dalam tangan Tuhan. Semasa Tuhan beri kesempatan buat Bapak Ibu pada hari ini, mari lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan menunda-nunda. Nanti, besok, atau dengan berbagai alasan kita tidak mau taat dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang maha tahu dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidupnya. Kita naikkan bersama-sama, kita berdiri, kita mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Kita ada saat ini karena kasih kemurahan Tuhan. Firman sudah kami sampaikan dan kita dengar bersama-sama. Kalau kita bisa melewati tahun 2023 dan bahkan mengakhiri tahun 2022, mari kita belajar taat dan setia kepada Tuhan kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Glory, haleluya Yesus. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan, glory, haleluya, lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup. Tuhan mengingatkan saya pada pagi hari ini, buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, firman sudah kita dengar bersama-sama. Kita ada saat ini itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh bisa mendengar dan bahkan membaca kebenaran firman Tuhan itu karena kasih anugerah Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Kita tidak akan tahu sampai saat ini apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi firman itu boleh mengingatkan saya. Saya mengingatkan semua sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memang mengasihi free will dalam hidup kita. Kita bebas memilih.
sesuka hati kita. Tetapi kita tidak bebas memilih konsekuensi daripada pilihan kita. Kita tidak bisa bebas memilih konsekuensinya. Tapi kalau kita memilih taat dan setia dan bertobat, maka engkau akan diberkati. Yang saat ini siapapun mereka yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berbicara kepada engkau. Pribadi lepas pribadi. Mari kita tutup mata kita semua. Tidak ada satupun yang membuka mata menoleh ke kiri ke kanan. Tuhan berbicara kepada engkau masing pribadi lepas pribadi. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan berbicara buat Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan menghadapkan berkat dan kutuk pada engkau pada pagi hari ini. Berjanjilah, jika engkau ingin diberkati makanya berubah, bertobat saat ini. Setia kepada Tuhan. Kita ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Kemurahan lebih dari dulu. Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami mau setia mengiring Engkau Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu meneliti setiap hati jiwa kami, sehingga hidup kami diubahkan Tuhan. Hidup kami diubahkan menjadi berkat dimanapun kami ada. Mari kita angkat kedua belah tangan kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kemurahan-Mu, glory haleluya. Lebih dari dulu. Engkau tahu semua jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan yang daripada Engkau Tuhan, dengan segala kerinduan hatinya dan pergumulan yang sedang dihadapi saat ini Tuhan. Kau berbicaralah pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini sudah mengingatkan kebenaran firman-Mu, di mana seperti Yosua, Musa berbicara bangsa Israel pada saat ini. Hamba-Mu berbicara pada seluruh setiap jemaat-Mu yang ada pada ini. Biar telinga kami menangkap dengan tangkas firman-Mu Tuhan, hati kami diubahkan Tuhan, sehingga kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Semua jemaat yang punya pergumulan, permasalahan dalam hidupnya, letakkan tangan-Mu di hatimu. Mohon belas kasihan daripada Tuhan yang akan menjamah setiap pribadi. Letakkanlah tangan-Mu di dalam hatimu. Itu adalah janji setiamu kepada Tuhan. Haleluya, benar Tuhan. Bapak, kebenaran firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan.
Bahkan Engkau memperingatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa memilih jalan kebenaran sehingga kami diberkati Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengubahkan hati kami. Mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Mampukan kami agar senantiasa taat setia Tuhan, dimanapun kami ada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun jemaat-Mu yang Engkau lewati Tuhan. Engkau berkati mereka. Kami rindu mereka diselamatkan. Kami rindu semua jemaat-Mu diberkati Tuhan. Dan bahkan kami rindu di saat tantangan yang terbesar terjadi, kami menjadi berkat Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Silakan. Mari kita angkat satu pujian sambil kita mempersiapkan persembahan dan tukar menari. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kau tahu ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau tahu ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan nari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, bukan bersuka dan bukan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan bukan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku.
Suaminya ibu yang pakai baju pink ya? Oh, orang Batak. Halak kita dong. Iya, selamat datang. Moliate sudah mau bergabung bersama kami. Baik, kemudian saya akan menyampaikan ulang tahun pribadi pagi hari ini. Lumayan banyak ini ya. Baik, yang pertama pada tanggal 30 Oktober yang berulang tahun adalah Bapak Piki Tikoalu. Ada hari ini? Oh, Bapak Piki sedang berhalangan tidak hadir pagi hari ini. Ada anaknya ya, oh ya ada Kelvin. Sampaikan ya Kelvin, selamat ulang tahun buat papanya. Kemudian Pak Anton Sarsono, tanggal 2 November. Yeay. Mana orangnya ya? Oh, keluarganya ada. Lagi merayakan ulang tahun di rumah mungkin ya. Anaknya juga ada. Oh iya, ini ada Pak Anton Junior, baik. Kemudian ada lagi Agung Calvin Tikoalu. Oh, Kak Calvin ulang tahun juga ya, selamat ulang tahun ya kakak, tanggal 4 November. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu ini. Tanggal 5 November yang ke-17 ya Pak ya. Bapak Gembala kita, Bapak Wayan Astama, selamat ulang tahun Pak, Tuhan memberkati pelayanannya, semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat. Baik, kita tunggu tanggal 5 November ya Pak. Maaf Pak bercanda. Baik, mungkin ada jemaat yang pagi hari ini yang berulang tahun 1 minggu ke depan yang tidak ada di dalam daftar saya. Mungkin jemaat baru Ibu ulang tahunnya bulan ini tidak? Oh sudah lewat. Ini Itoknya ada yang ulang tahun bulan ini minggu ke depan? Enggak ada? Baik. Baik. Ulang tahun pernikahan di catatan kami tidak ada. Mungkin ada yang ulang tahun pernikahannya seminggu ke depan. Dari tanggal sekarang sampai 1 minggu ke depan. Ada? Tidak ada. Tuhan Yesus berkati. Mungkin nanti akan ada ya kaum muda yang menyusul. Ibadah raya minggu depan. Jamnya masih sama, tempat nanti akan diinfokan di grup ya Bapak Ibu. Kemudian wanita berdoa seperti biasa setiap hari Selasa jam 10 pagi di Faith Hill Studio. Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah pernah kan tahu ya Faith Hill Studio. Kemudian ibadah pemuda remaja ada ini? Oh minggu ini tidak ada, ibadah kaum wanita juga tidak ada. Kemudian ibadah doa dan penyembahan di hari Jumat setiap jam 7 sampai jam 8 malam, jadi cuma 1 jam di Faith Hill Studio ya ibu-ibu. Jadi setiap pelayan yang akan melayani minggu depan diharapkan untuk wajib hadir dan harus mengikuti ibadah ini ya. Jadi kita akan berdoa untuk pelayanan kita 1 minggu ke depan di dalam ibadah tersebut. Baik, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan, gak usah ditampilkan ya. Ya deh ada yang baru ya. Ada yang baru ya, tampilin dulu deh keenakan yang lama ini. Seharusnya sudah di luar kepala ya. Baik, Ibu yang baru saya kasih PR apalin satu kali ya. Kalau Bu Made sama Pak Antoni kayaknya udah hafal ya. Sama Bu Kristi nih. Baik, kita punya visi gereja kita ya Ibu bagi jemaat yang baru ini. Baik, 1, 2, 3, visi gereja GPT Bukit Iman. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Sudah hapus? Oke. Visi gereja GPT Bukit Iman. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Ya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Saya juga mengapresiasi para pelayan yang melayani minggu hari ini dari penerima tamu tadi keluarga Esther ya, kemudian guru sekolah minggu yang nggak kelihatan di mana ngajar sekolah minggunya? Di belakang ya, cuma kita dengar suara anak-anaknya aja ya. Diberkati semua para pelayan pendoa, terutama yang sudah mendoakan, memberikan kelancaran kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati juga Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Oh baik, sebentar ada pengumuman. Saya minta waktu sebentar aja ya. Jadi buat teman-teman terima kasih buat ada rekan-rekan kita juga dari Denpasar sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Anton, Pak Robert, keluarga.
Saya mengumumkan untuk semua sidang jemaat di GPT Bukit Iman Nusa Dua. Jadi biar tidak kaget. Jadi terima kasih buat menjadi jemaat yang setia, yang senantiasa mengasihi Tuhan, melayani bersama-sama dengan keluarga. Jadi info aja lebih awal. Jadi pagi hari ini ada Ibu Helena bersama suaminya dari udah beberapa kali Ibu sama anaknya datang beribadah kepada kita. Jadi dia memutuskan untuk bergabung bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Amin. Jadi segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Demikian juga di belakang kita ada Ibu Elina. Ya, Ibu Elina kalau umpamanya yang paling gampang ya Ibu Supomo ya, Pak Supomo, Bu Supomo tahu. Ibu Elina adalah putrinya. Ya, putrinya. Jadi terus biar gampang lebih ingat, suaminya adalah Tinju Bali, Franciscus Lisboa. Yeay, haleluya. Beliau adalah suaminya Franciscus Lisboa. Dia punya putri 2 ya. Jadi dia juga sudah memutuskan ikut bergabung sama kita. Amin. Ya. Dia tinggal di Jimbaran di sini ya. Kalau dekat-dekat Four Seasons itu ya. Ya. Amin. Ya, perumahan Permata Arisa. Jadi beliau sudah memutuskan ikut gabung sama kita. Demikian juga saudara Daniel ya. Daniel saya tahu beliau puji Tuhan anak muda. Ya, masih muda juga ya. Jauh masih muda. Beliau juga ada bersama kita dan dia juga bergabung sama kita. Amin. Yeay. Ya, jadi kenapa saya mengumumkan ini nanti biar tidak ada pertanyaan yang macam-macam karena kedepannya saya rindu semua kita akan tetap diberkati oleh Tuhan luar biasa. Amin. Berkat di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, Haleluya. bahkan dalam hidup nikah kita dan bahkan anak-anak kita. Dan Amin. tentunya nanti ke depan demikian juga nanti kita akan daftarkan karena pendaftaran sekarang itu kalau dulu kan boleh orang daftar boleh enggak. Kalau sekarang aturannya dari Bimas Kristen ke Mendagri itu masing-masing gereja harus update setiap tahun. Jadi kalau dia tidak update setiap tahunnya, jadi datanya anggap nggak valid gitu. Jadi kalau datanya nggak valid nanti ada masalah dalam urusan urusan akte kelahiran atau baptisan atau pernikahan. Jadi ada apalagi pas ada kematian ya, itu akan gini sulit. Sehingga sama Bimas Kristen di Bali, sekarang Ibu Eva Simanjuntak, beliau orang Batak juga, dia mengejar kita semua, jadi agar update datanya. Jadi nanti data jemaat-jemaat yang baru nanti saya akan update di tahun baru, di tahun bulan Januari tahun 2022. Kalau diupdate di Bali, 2023, kalau diupdate di Bali nanti langsung diupdate ke Sinode juga ngelaporkan ke Bimas Kristen Kemendagri. Jadi ketahuan sekarang kan udah tertib administrasi. Kalau dulu mungkin jemaat saya berapa 1.000 gitu. Enggak tahu dia masih berjemaat sama enggak gitu loh. Sekarang diminta diupdate semuanya. Jadi dan di satu sisi kita adalah salah satu gitu, bukan banyak gereja di sini ya. Jadi saya tidak melarang Bapak Ibu mau pergi beribadah di mana, yang penting dasarnya adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita beribadah di gereja, kita rindu diberkati, kita bertumbuh. Jadi berkat, jadi iman kita bertumbuh. Itu aja untuk tertib administrasi. Nanti ada urusan-urusan ada ya paling agak yang kita tidak tahu, yang tidak pernah kita planning kan. Kalau udah urusan kematian, ya kita tidak tahu. Mungkin kalau Tuhan kasih kamu harus sudah cukup gitu, panggil ya udah. Jadi kita yang penting kita tertib administrasi, daftar, udah selesai dah. Ini ya, jadi masing-masing dari kita harus bertanggung jawab dalam hal itu. Itu yang saya sampaikan, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk waktu selanjutnya kami silakan. Baik, saya ucapkan selamat bergabung nih keluarga besar GPT Bukit Iman yang baru bergabung. Terima kasih banyak, kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu bergabung bersama kami di grup PA juga ya Pak ya. Nanti akan masuk ke grup PA. Baik, kita akan akhiri pujian
kita akan memuji Tuhan, pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Kami memuji kebesaran-Mu. kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib How great thou how great Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. my soul, my Savior God, to how great thou art, how great Engkau saja yang layak kami puji, kami agungkan Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau Allah yang sungguh sangat luar biasa telah memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulialah Terima kasih. karyamu di bumi seperti di surga Tuhan. Terima kasih, Haleluya, tiba Yesus. saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Terima kasih. atas kasih anugerah-Mu karena Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup saat-saat ini Tuhan. Dan kami tahu Engkau punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas karya-Mu Tuhan. Sebentar kami sebelum akan pulang, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam Ya, tangan Yesus, penyertaan yang Tuhan. daripada Engkau Tuhan. Kau berkati Yesus. Bapak Presiden kami, Jokowi dan Wakilnya Maruf Amin, TNI Polri, jajaran Menteri, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah dan bahkan Ketua RT dan lingkungan dimanapun mereka ada Tuhan. Orang-orang yang telah Engkau tetapkan Tuhan untuk bekerja, berkarya buat bangsa dan negara kami juga. Tuhan Kau berkati sejauh mereka tidak melanggar kebenaran firman-Mu Haleluya, Tuhan. Tuhan Yesus. Dijauhkan bangsa negara kami dari Haleluya. percecokan, korupsi, nepotisme dan bahkan terorisme semua disingkirkan dari bangsa dan negara Dalam kami nama Tuhan. Yesus. Terlebih lagi menjelang G20 nanti bulan November tanggal 15 tanggal 16 Tuhan. Biarlah kami serahkan acara itu di Bali berjalan Yesus, dengan Tuhan, baik, menyertai tertib, dengan Tuhan. aman. Tidak ada satu halangan apapun yang mengganggu jalannya acara tersebut Tuhan. Karena Engkau yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami, terlebih lagi di Haleluya, Pulau Bali Yesus, saat ini Tuhan. Tuhan. Bapak dikumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati tangan-tangan yang Haleluya. Kau berkati usaha pekerjaan dari setiap umat-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupan ekonomi keluarganya juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Agar semakin hari semakin bertambah Tuhan. Bertambah-tambah dan menjadi berkat dimanapun Amin. mereka ada Haleluya. Tuhan. Terima kasih atas Tuhan. berkat Terima ini kasih. Tuhan. Dan mampukan kami sebagai hamba
Tuhan dengan pengurus dapat mengelola berkat ini Tuhan dengan Amin. bertanggung jawab Haleluya. untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Haleluya, Tuhan. Bapak Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun nanti minggu ke depan Tuhan. Kami serahkan nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi Tuhan, baik Pak Piki, Pak Anton, Kalvin, demikian juga hamba-Mu dan teman-teman yang lain yang tepat berulang tahun minggu ke depan. Biarlah nama-nama ini Tuhan Kau berkati Tuhan senantiasa, Amin. agar imannya semakin hari semakin bertumbuh Ya, dan Yesus, benar. menyenangkan hati-Mu Tuhan, hidup taat dan benar dan setia Tuhan, sehingga berkat-berkatnya tercurah dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih dalam masa-masa pertumbuhannya saat ini Tuhan, sehingga Engkau berikan umur yang baru buat mereka juga Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga saudara-saudari kami, saudara kami baru itu yang bergabung pada saat ini. Demikian juga saudari kami, teman hamba-Mu Rina yang sudah bergabung pada kami pada pagi ini Tuhan. Kedua nama ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau punya rancangan yang sungguh sangat luar biasa buat hamba-Mu ini kedua. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami tahu bersama Engkau kami mampu Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama Engkau kami Tuhan dapat melewati Yes, segala benar, proses ini Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Biarlah Terima Kau berikan kasih, kami hati terima yang kasih, taat dan Tuhan. setia senantiasa kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima Berikan Kau kasih. berkati kedua Haleluya. rekan kami yang baru berhimpun bersama-sama Tuhan. Oh, Yesus, Usaha kami pekerjaan, mengucap syukur, Tuhan. keluarganya dan bahkan Tuhan hidupnya juga. Tuhan semakin hari boleh haleluya, menyenangkan Yesus. hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami berdoa pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah memutuskan ikut bergabung buat kami Tuhan. Kiranya semakin hari mereka semakin bertumbuh dalam imannya menyenangkan hati-Mu Amin. Tuhan. Haleluya, Menjadi berkat di Yesus. tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah Amin. komunitas dan menjadi berkat di tengah-tengah Amin, kami Tuhan Yesus, amin. gereja-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Demikian juga pagi hari ini Tuhan kami melepaskan kuasa-kuasa atau ikatan-ikatan yang masih membelenggu kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami melepaskan kuasa-kuasa perzinahan, kuasa-kuasa main game berlebihan dan kuasa-kuasa madat percabulan dan bahkan Tuhan kuasa-kuasa narkoba yang masih mengganggu iman dari seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini kami menengkengnya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Konyak keluar dari perimpunan Dalam kami, nama Yesus. dari jemaat-Mu, dari kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dan Haleluya. sebaliknya kami melepaskan berkat damai sejahtera, kasih Amin. sayang pemeliharaan yang daripada Tuhan Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Semakin hari kami semakin melitan dan taat setia mengiring Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau berkati keluarga demi keluarga yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar jika kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Amin. Mereka yang berjalan kaki, yang berkendaraan roda 2, yang berkendaraan roda 4 juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Kegiatan aktivitas kami seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Biarlah Engkau sertai, Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan. Mereka yang berpergian keluar tempat, luar negeri atau keluar daerah juga tetap dalam perlindungan yang daripada Engkau saja Tuhan. Teman-teman kami yang hadir pada pagi hari ini kami tetap serahkan dalam tangan-Mu, baik Pak Ade, Pak Bu Made, Pak Anton sama Pak Robert bersama Kristi. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Haleluya, di mana seperti Yesus. Engkau telah Terima memelihara kasih, hamba-Mu ini Tuhan, dan semakin hari semakin Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pengurapan daripada Roh Kudus-Nya mengurapi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripada Engkau saja Tuhan. Diberkati kami saat di rumah, diberkati kami saat di luar Tuhan, dan diberikan kami roh yang setia dan senantiasa taat hanya kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Yang percaya